Oke guys, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Harus sehat selalu. Seperti Om Bingki. Sehat ya Om Bingki ya? Amin. Sekarang udah bukan Neng Bingki lagi, udah kembali ke Om Bingki. Yeah. Om Bingki, aku ternyata kita ada yang terlewat nih waktu pengambilan. Aku ini loh. Ini di sini ada, kita kan punya kafe nih. Gue punya kafe. Kafenya ada udah lama juga. Semenjak bikin bengkel motor Langsung sama bikin kafenya. kafe. Oke. Kafenya tuh jadi di dalam bengkel tadinya. Oke. Jadi bengkel nih, bukan di sini ya, di depan nih. Di depan tanahnya. Oke. Bengkel. Lalu tiba-tiba ada kafe di tengahnya. Di tengah jadi orang lagi orang bangun makan, tuh. ngelihat orang kenteng. Tapi itu asik banget. Itu asik banget loh temanya. Itu waktu itu begitu. Konsepnya tuh karena apa ya, orang banyak yang bawa motor, betulin motor, bikin segala macam, nunggu Sambil nunggu dia kan sambil melihat motornya tuh diapain makan, gitu. pengen minum, Bener. kita bikin kantin, Jadi, lama-lama jadi kafe. Tapi ternyata kafenya lebih banyak yang datang orang-orang umum, yang bukan anak motor, bukan orang yang mobil. naro motor. Jadi kan kayaknya malah makin gak enak nih. Situasi di situ juga. Ada juga orang yang nggak suka kan dengan Betul. berisik sambil makan. Betul. Akhirnya begitu pindah kemari, kita bikin konsepnya dipisah, bengkel sendiri, kafe sendiri. Kalau tetap pengen makan di bengkel, ya udah sono Iya, bawa nasi. bisa ke Gitu. dalam. Amin, aku pengen dong diceritain gimana motor ini bisa berada di sini. Gini, ini motor ada di sini karena motor legend banget. Betul. Legend dari looks-nya, style-nya, dan bentuknya. Orang pasti tahu. Semua anak motor custom tuh nggak ada yang nggak tahu. Waalaikumsalam. Enggak. Oh, ini. Lo duduk di mana? Numpang. Sit kalem. Ambil ini nih. kursi di sini nih. Ponakan yang tahu diri nih kayak gini. Ponakan saya Mas Bingki ini deh. Oh, ponakan. Iya. Mau di sini? Lah, udah sini aja. Ponakan bener. Beneran tanya sama dia. Terus kita baru tahu gitu ternyata kita Kakeknya dia tuh om saya. Kakaknya dia om Kakek. saya. Om saya. Lo. Iya. Om saya. kita saudara juga ternyata. Bingki luar biasa nih. Oh gitu. Iya. Makin sterek aja ya. Bukan sterek, lihat dong abis di Masuk angin. dua Ini hari. lagi ngobrolin apa Ini ini? tuh? ngobrolin motor ini tahu nggak? Aduh, ini mah tuh. Wah, Motor ini. nggak tahu. Easy Rider. Iya. Tahun 69. Nah, mendingan tanya ke dia aja. Apaan? Apaan tuh? Punya Mas Bingki ini yang saya Kan tahu. yang memang- punyanya dong. Iya. Aduh, Iya. ini film Easy Rider ya tahun 69 Peter Fonda ya? Iya, Peter Honda, Peter Honda Iya. sama si siapa namanya? Rahmat Kartolo. Ya. Tapi Gini. memang nggak terlalu, mungkin anak motor sekarang milenial nggak banyak yang tahu ya Mas Bingki tentang motor-motor ini. Iya. Ya, sejarah motor ini dan Ah. siapa yang dulu pakai ini dan filmnya seperti apa. Iya, itu di film aslinya atau di sejarah motor aslinya nggak ada yang tahu. Jadi gimana? Bukan nggak ada yang tahu, nggak banyak yang tahu. Nggak banyak yang tahu. Kalau ditaruh di sini motornya misalnya, zaman sekarang motornya siapa ya? Motornya Roland Sen, orang pasti Baru tahu. tahu. Oh itu Roland Sen. Kalau Nes. Itu Indian Larry, Larry. tahu. Tapi kalau ini nggak tahu. Karena udah ini tapi Udah legend terlalu banget. lama dan legend. Dan yang bikin ini nggak ada yang kenal. Yang dikenal justru motornya dan peran Si sosok utama yang naik motor ininya. naiknya dan filmnya. Betul. Easy Rider. Jadi gimana tadi? Ini kenapa ada di sini? Ini bikinan kita. Iya. Tapi 1:1 ya. Iya.
Jadi tadinya mau bikin replika. Di rumah ada replika yang segini kecil. Lihat kok bagus ya. Bagus nih dua biji replika. Gimana kalau dibikin asli? Iya. Nah, kita bikin aslinya. Carilah setahun penuh nih dapat bikin 2. Setahun penuh langsung jadi 2. 2. Itu mesinnya asli original, apa yang dipakai di kesini. Ya namanya juga replika kan ya. Replika, Jadi apapun yang ada di yang aslinya harus ada di sini. Jadi bukan KW-an. Iya, ini persis aja pokoknya mah ini. Jadi kalau ini mau dibikin film ya mirip kayak yang aslinya gitu. Dibikinlah sama Mas Eko ya. Eko Halim. jadi dulu bengkel gua ada Eko yang kerja sama Andi Waduk, Andi Lea. Lea. Nah, sama mereka lah. Tuh orang bikin. kemana ya Andi? Di Bandung. Badannya masih gitu. Makin begini. Iya. Makin begitu. Aduh. Karena dia mainnya ini gitu juga gym, nge-gym, mungkin ngajarin nge-gym segala deh. Oh jadi PT juga. Badannya keren. Gak gede, cuman kering pas dibuka tuh banyak banyak ininya yang martabaknya di sini. Kalau kita kan one pack gitu, kalau dia 6 pack. Andi Lea nih. Kepek. Kepek. Nah, gitu. Tapi ini pernah dipakai jauh gak sih? Mas Biki? Ini pernah kita pakai jauh. Setelah jadi, kita bikin touring. Yang bikinnya Om Biki sendiri. Iya, sama Eko, Acaranya. touring. Jakarta, Jogja, Jakarta sekali. Kali. Oke. Kedua Mas Biki kali pakai bawa yang mana? Yang ini? Apa yang ini? gantian. Gantian. Lalu kedua kali oke. Lalu pernah ke Sukabumi, ke Sukabumi. mana? Wah, Lido. Sukabumi apa yang Maerot. Mana? Aduh, Maerot Sukabumi. Gimana? tempat wingday. Oh, bukan Sukabumi dong, Pangandaran. Pangandaran. Dari Jakarta. Trouble. Trouble-nya? Orangnya apa motor? Motornya Serius? kagak ada rem. Magang. Dua-duanya bareng. Enggak ada rem, Los. remnya enggak jalan sama sekali. Dua-duanya Di los. puncak turunan. Bayangin loh. Kayak gimana? Engine brake. Dijalanin terus sama Eko. Nyari angkot kalau berhenti. Iya. Engine brake, tempelin angkot. Tapi sih kalau ada apa-apa Seperti biasa. Tapi akhirnya sampai. Iya, nempel. Selamat sampai sekarang selamat. Makanya sekarang udah daripada sayang nih. Kenapa? Ini mesin kan mesin tahun 50-an. Sayang kalau rusak atau apa, udah dipajang aja gini. Mesin kalau didiemin ada olinya segala tuh masih bagus nggak Iya. macet. Kalau ada bakal kepikiran bakal dipakai lagi nggak? Misalkan tiba-tiba ada acara yang bener-bener luar biasa gitu. Kok Memang harus Ada yang pengen Eko yang sekarang nih. Ini bukan Eko yang dulu. Bukan. bukan Eko Eko yang yang sekarang dulu, juga bukan bilang, yang sekarang. yuk kita nyalain yuk Om. Ayo kalau mau. Iya. Lucu juga. Nih ada prinsip dari anak-anak motor tua. Ketika masih ada netes-netes oli di sini, berarti mesinnya masih ada olinya. Nah, itu udah. Kalau motor tua itu udah nggak ada olinya, mesti berarti tangkinya kosong. Gitu. Jadi harus selalu berpositif thinking. Motor tua itu filosofinya banyak sekali. Gimana ya? Harus nih orang pakai motor tua itu makin dekat dengan religius dengan Tuhan. Nah, sama kayak motor balap juga dong. Sebelum ngidupin Bismillah, Oh iya, mudah-mudahan oh, nggak mogok. bener. Berdoa lagi di jalan Bismillah, jangan sampai remnya Semoga blok. nggak mogok. Tobat- Terus aja tobat berdoa, on the terus road. aja berdoa. Iya terus berdoa sampai nyampe ke tujuan pun. kita Makanya sujud gue syukur. pakai ginian nih yang Biar apa tebal-tebal. Mas Bingki? Biar apa? Ngerem. Jadi kampas rem Oh, itu. iya. Gitu. Oh, iya. Itu terjadi. Tapi yang penting kalau lo diemin motor, tangkinya mesti kering. Dikosongin. Kering. bensinnya. Jangan ada tangki bensin Kenapa itu Mas Bingki? kerak. Nggak enak kan ya? Berat. Lalu ntar karatan. Korosi ya takutnya ya? Karatan dan Bensinnya basi. bensin basi itu jelek untuk terus ke karburator. Lo mesti bongkar semua. Oh gitu. Nah, ada yang bilang juga kalau untuk motor didiemin lama, oli juga dikosongin supaya si Iya, namanya? boleh. Iya, biar nggak oli getas ya. dikosongin, tapi kan yang nempel tuh besi sama besinya tuh emang udah ada pelumas. Oh, Dia yang nggak penting kering. ada. Oh, gitu. Dan kalau mau lebih awet suka dimaju mundurin. Maju. biar Dia kan naik si bergerak. pistonnya nggak kering. Oh gitu. Jadi Oh, tetep bergerak. biar- Iya.
Jadi Taruh dimundurin. lagi. Jadi hubungan kamu juga sama pacar kamu nanti biar awet dia masih sering maju mundur. Apanya maju mundur? Ya. Maju cantik, Maju mundur cantik. iya benar. Keren banget ini motor. Berarti terakhir di ride tahun berapa Mas Vicky? Waduh, Udah lama ya? Udah lama banget. udah lama Berarti itu. kalau mau Zaman Eko masih di sini. kalau mau mulai dinyalain lagi berarti harus utama di cek lagi semuanya Iya, pasti. Tangki dikuras lagi, dibersihin. Iya. Karburator diservis, pakein aki, lalu pengapian. Ini pengapiannya nggak ada. Apa namanya? Yang zaman dulu apa tuh? Koil. Koilnya. Koilnya gede-gede segini nih. Kayak baterai HP zaman dulu segini. Oh, ban juga ya bisa diganti nih kalau misalnya jalan. Iya. Iya, udah. Itu bannya ban asli. Asli maksudnya? Amerika. Hah? Asli. Asli karet. Asik kan? Ini kita yang udah serius. Nunggu. Udah pernah naik chopper belum? Chopper belum. Nggak enak. Siksa. Oh iya. Pinggang, tulang ekor sakit, gaya doang sih. Tapi gaya Tapi menang bisa. gaya. Tapi kalau umur gini mah masih nggak apa-apa ya Mas Vicky. Nggak apa-apa. Kalau kita Yang penting gaya. Jangan coba-coba dah kalau kita mah ya. Kalau nggak mau kencing darah. Kesebut lagi. Kalau kita mah yang enak aja sekarang. Enak aja. Cari yang enak, yang asik, yang nyaman. Apa tuh? Ya maksudnya naik Ya, motor yang mana, yang ya? nyaman aja. Bad boy. Masih ada bad boy? Bad boy masih ada. Jangan kemana-mana. Bad boy masih ada. Mau Apa pinjam? ada dong? Bad boy masih ada dong. Masih ada. Bad boynya Bad boy pertama. Oh iya. Limited. Kemarin nggak lihat ya. Limited. Tahun 90. 90. Yang dipakai film Terminator. Itu Bad boy pertama. Nggak ada apa-apanya. Maksudnya silver. Tapi cylinder headnya nih Ada list kuning. kuningnya. Itu aja. Nggak ada motor lain yang pakai gitu. Harley lain. Cuman Fat Boy itu. Gitu. Nih, kasih wejangan nih Mas Bingki kalau dia itu kan pengen pakai Harley, pengen punya Harley, tapi bukan hanya pakai aja, ada juga perawatan bagaimana cara handling Harley, kan nggak sembarangan, nggak kayak orang punya duit datang ke Mabu atau kemana punya duitnya, tapi kan dia nggak tahu bagaimana caranya mengendarai, apakah harus pakai harus pengawalan, harus seperti apa coba Mas Bingki. Zaman kita dulu kan nggak ada jalan mah jalan aja, nggak usah dikawal, nggak usah pakai sirine, dangdutan, lampu disco. Bener-bener. Ya mendingan gitu. No. Nggak usah nggak Mau dikawal. nggak apa ya. Kita punya motor, kita mau riding kapan aja jalan aja, nggak usah nunggu temen, nggak usah ngumpulin teman banyak-banyak. Habis itu udah ngumpulin teman banyak-banyak, panggil polisi, Iya, biasanya kawal gitu. gua dong. Ngapain juga? Kita mau jalan aja, jalan. Cuma kan ada pertimbangannya gini, ada yang mempertimbangkan kayak ya dengan adanya polisi kita tuh jadi taat gitu, jadi rapi. Oh, gitu, siapa bawa- bilang bawa- polisinya nggak taat? Lampu merah masih terabas Oh, iya, iya, gimana? benar. Kan Ada. kasihan yang lain. Gini, kadang pakai polisi nih. Polisi pikir ini orang penting. Yang dia kawal. Padahal- Begitu ada lampu merah gitu, merah nih. Ada Harley semua, dia terabas sendirian. Gimana? Polisinya yang terabas. Iya. Pernah tuh. Gue pernah gitu ya, dikawal. Polisinya terabas, gue berhenti. Nah, iya. Berhenti aja di lampu merah. Polisinya. Loh, mana dia yang gue kawal? Kecuali memang Dia kita nunggu. dalam keadaan penting, misalnya kita ngawal jenazah, orang sakit, kebakaran nggak apa-apa. Cuman Iya. kalau untuk pengen touring, soalnya kan banyak sekali Mas Biki, mohon maaf nih, kalau anak-anak motor gitu, iya soalnya bukan apa-apa, ini kan motor mesinnya panas nih, Nah, jadi jadi kalau harus kita berhenti, ngebut gitu, kalau nggak mau macet. panas mah nggak usah memotoran ya Mas Biki ya, Iya. di rumah aja kemulan sama istri sama anak. Atau naik mobil aja naik ya. mobil Wah, aja. betul. Iya benar. Gitu udah mau motoran mah nggak usah bawa babysitter. Aku tuh ada perdebatan nih soal rem. Jadi ada yang bilang, aku dulu dikasih taunya tuh motor CC kayak 400 ke atas tuh lu tuh harus lebih banyak rem tangan. Karena kalau rem belakang bahaya. depan. Rem depan, Tapi iya, ada juga betul. yang bilang, ya enggak, itu tuh harusnya lu tuh motor CC gede justru lu harusnya rem belakang. Gini, itu kan mesinnya gede ya.
tenaganya kan ke belakang ya. Ban belakang. Yang menggerakkan tuh ban belakang. Itu kalau di rem dia akan berhenti langsung dan akan ngesot. Kalau rem apa? Karena gaya beban motor tuh masih berat, masih kenceng. Di rem darak di belakang. Set begitu. Berarti Tapi kalau rem depan atau rem depan di tangan itu depan lebih pakem. Rem belakang tuh dia kita masukin ke gigi. kaget deh ininya ya. Direndahin misalnya dan rem kaki itu sedikit-sedikit cet. Berarti gitu. fokusnya mana kalau misalnya Jadi kayak ABS gitu. Kalau CC gede berarti rem tangan. Rem yang tangan ini, kan? selalu. Saya tambahin Mas Bingki ya, sama izinin. Boleh. Jadi gini, mau pakai rem depan rem belakang tergantung medannya nih. Oke, gimana? Kalau misalnya kita medannya itu jalanannya itu tanjakan. Lo ke Medan nih. Bukan. Ambon. Oke, Ambonnya nih alah. Ini tergantung. Kalau kita jalanan turunan, jangan coba-coba kamu pakai rem depan. Mau cc berapapun melintir. Iya benar. Rem belakang. Aku ngomonginnya kita bahasnya yang lurus. Kalau jalanan rata. Kalau jalanan rata tergantung juga jalanannya gravel apa enggak. Iya. Kalau misalnya banyak batu-batu atau pasir, jangan coba-coba rem depan. Rem belakang. Rem depan itu kalau saya gunakan itu pada saat jalanan tanjakan, kita berhenti pakai rem depan. Rem belakang. Gitu, ditambah kalau misalnya emang lagi jalanan lurus, mendingan pakai engine brake yang tadi kata Mas Bingki bilang. Tapi biasanya gue lebih banyak nggak pernah nginjak rem kaki. Rem kaki. Rem tangan. Selalu mau gimana pun selalu rem kaki. Rem tangan. Dan itu rem tangan juga nggak langsung cet. Iya, di net lah ya. Dan rem kaki ini cuma untuk kalau udah agak pelan dan bisa dikendaliin baru ngikutin. Berhenti semuanya gitu. Soalnya rem aja itu bahas rem doang aja itu udah penting banget. Oh iya itu dia. Jangan sampai salah gitu bahwa Pernah aku tuh pertama kali nyobain Ducati 999, belum tahu tuh, belum dikasih tahu kan. Emang pas mau nabrak apa ya, gigi cepet banget. Rem belakang aku teh. Gitu loh. makanya Tapi kalau jangan ngebut-ngebut lah. Makanya pakai motor tua aja, pelan-pelan terus cuman ya. kalau motor Ducati. kayak Ducati sport bike itu rem depannya tuh bisa jadi ini apa namanya? Stupi. Jadi jangan lo mendadak sekaligus dia remes. Jadi gitu kan. Belum mau nyobain rem belakang. Pelan-pelan. Jadi ngeremnya masih dikit-dikit ya, jangan diremes sekaligus. Dipijit. Dikit-dikit, cet. Jadi enak. Jadi enak. Apalagi jalanan becek bahaya. Kalau jalanan becek, apalagi jalanan bayi yang becek itu oh iya maaf. Mesti daripada kena. Daripada gue begini lebih bahaya lagi. Lu kadang-kadang suka malum udah lama. Udah lama nggak naik motor maksudnya. Tahu lah. Mas Bingki dah. Tahu lah. Mas Bingki ini mah wah saksi saya zaman saya masih belajar main Harley. Gimana tuh? Oh, naik motor kita ke Bogor waktu itu ya. Acara-acara gede beliau pasti ada dulu. Paling tinggi karena apa? Sepatunya paling tebal. Jadi kalau dari jauh Mas Bingki, oh itu kayak alien tuh paling tinggi tuh. Tapi seksi banget. Aku tadi juga pas ke atas ngeliat sepatunya. Wah, ya. Aduh, mau pingsan deh saya. Soalnya keren banget. Tuh, pakai yang tinggi tadi sampai tuh motor. Oh benar. Cuman nggak bisa ngeganti gigi. Udah lihat belum motornya yang pelek depannya kayak penggorengan martabak? Yang gede banget. Yang gede, yang lagi betulin tadi. Tadi udah kan? Yang di dalam. Trike. Udah. Tiga. Udah. Ayo wae. Yang ciri khasnya udah, yang diituin 3 bulan, dikasih waktu 3 bulan jadi udah. 3 bulan bisa kayak gitu ya? Kalau yang ini Harley Davidson and Marlboro Man yang dipakai Mickey Rourke Udah. salah satu yang koleksinya beliau mah jarang lah ada yang ini. Ya cuman koleksinya kita bikin sendiri. Kalau orang kan koleksinya beli Betul. yang asli. Kalau kan kita dibikin nih. Jadi beli. Kalau kita bikin. Terus kerennya tuh gini loh, bikin nih kayak punya ciri khas sendiri kan, yang itu yang 3 roda itu. Dan dan orang tuh nggak bakal dia bikinin kayak gitu. Ya udah, ini mah gaya gua. Iya kan.
Kan ada orang yang gue bikin bagus ya udah. Kayak builder tuh sudah punya ciri khasnya masing-masing. Om Bingki seperti apa, Vero seperti apa, Ali seperti apa. Jadi orang begitu make, oh ini punya karyanya Bingki nih, ini karyanya Vero udah ketahuan gitu. Tapi beliau kan duluan jauh kemana-mana. Duluan Vero lah. Duluan Vero lah. Gedenya maksudnya. Bengkel motor. Gue bengkel mobil. VW dulu ya. Bengkel mobil tahun 9 berapa? Gue kan tahun 80-an udah bengkel mobil dulu. Vero tahun 90 akhir bengkel motor. Di Warung Buncit ya? Gue baru bikin bengkel motor 2003. 2003 emang? Iya, itu 100 tahun Harley. Iya. Yang kita pergi ke Bali. Di sini? Kita pergi ke Bali 100 tahun Harley. Yang datang si itu Willy bukan Willy G ya? Yang datang waktu itu siapa? Willy G Davidson. Ini omongan zaman saya masih SD. Nggak tahu deh siapa yang datang. Ada aku baru lahir, iya benar. Aduh. Saya belum tahu. Ini hitungannya cucunya Mas Bingki loh kamu tuh. Tadi nggak manggilin Neng. Neng Bingki. Nggak tahu kan. Nanya apa lagi sejarah? Beliau kapan main motornya? Udah. Oh, SMP coba motor, SMA punya sendiri. Dulu tuh di sini sticknya paling enak loh. Ada sirloin stick black pepper. Masih ada? Masih dong. Masih ada. Kokinya Ini masih ada. Masih dia. Masih enak. Dagingnya masih ada, basi. Jadi bangke dong. Gimana sih? Gimana sih orang yang ngomong? Gimana sih? Aduh. Oh, ada yang aku belum nanyain. Apaan? Keseharian Om Miki, kesehariannya gitu sekarang tuh apa sih? Lebih Beliau santai. tuh basicnya arsitek ya, Mas Bingki ya? Arsitek. Awalnya mulainya dari gambar, ya. Gambar, bikin rumah loh. Sekarang sehari-harinya ya lebih santai ya. Menikmati Lebih bukan menikmati hidup. Ngikutin aja ada apa bikin apa, desain kebanyakan ke desainnya. Bukan ke pembuatannya udah. Pembuatannya kan ada buildernya sendiri-sendiri. Desain, konsep. Kalau bikin acara, konsepin acara gitu. Konsepin bikin apa. Untuk dapet ide konsepin satu motor itu biasanya berapa lama? Idenya doang? Nggak perlu berlama-lama. Iya, gaya nggak tuh? Udah. Enggak lah, gini, lo bikin konsep, bikin ide, kalau emang itu kerjaan lo, hobi lo, dan ya apa ya namanya jalan hidup lo, nggak akan terlalu lama dan susah karena udah biasa. Udah ada di sini juga. Kita bisa karena biasa. Bisa karena bener bisa. Kan? Iya. Karena kita biasa mengerjakan, jadi kita bisa apapun tantangan kerjaannya. Ini begini, oke, siap. jalan. Mas Bing, lu percaya gak sih, setuju gak kalau yang kita kerjakan itu jangan dianggap itu kerjaan, tapi anggaplah itu hobi yang menghasilkan. Apapun nih maksudnya. Iya, kan hobinya kerjaannya beliau itu kan hobinya dia. Itu kan memang udah pas hobi, misalkan Iya, kerjanya ditaruhin bukan. Setuju nggak kalau gue bilang bahwa kalau Mas Bingki itu dapat kerjaan, tidak menganggap itu kerjaan, tapi itu adalah hobi. Supaya nggak terlalu jadi beban gitu. Setuju nggak sih? Nggak terlalu. Tapi ada sebuah tanggung jawab Hobi di situ. itu beda sih ya. Kalau menurut gue hobi itu beda. Hobi itu kesukaan. Ya. Macam-macam memang. Tapi kalau kerjaan itu ya kita nikmatin karena kita emang Tanggung suka. Tanggung jawab. Dan Nggak bisa dianggap hobi itu ya sebagai basic aja. Memang gue suka motor, tapi belum tentu kan semua kerjaan gue anggap hobi. Betul. Oke, ya. Itu jadi belum tentu juga hobi kerjaan lo harus anggap hobi gitu. Tapi ada kerjaan yang memang harus dikerjakan, tapi gue mengerjakannya dengan suka, dengan senang hati, dengan keahlian gue. Kalau yang bukan keahlian atau enggak suka, nah itu beda.
berat tuh baru Sama Berat. seperti seniman-seniman lainnya ketika kita ingin mengerjakan sebuah karya itu kan nunggu mood. Apakah dalam membuat motor itu nunggu mood juga? Udah enggak. Udah enggak. Gue enggak ada zamannya nunggu mood lagi sekarang. Tapi sempat ada masanya itu tuh. Ya dulu karena mencari jati diri. Oke. Mood itu nunggu mood itu mencari jati diri. Lu masih belum punya jati diri. Iya, iya. Ciri khas atau apa belum Oke. punya lu, jadi lu nunggu mood apa ya. Kalau lu udah punya ciri khas dan jati diri lu, oh gue begini nih, tipe gue begini, apapun kerjaannya pasti ke situ lagi. Langsung Yang lo kerjakan ke situ lagi dan hasilnya orang pasti tahu nih hasilnya dia. Oke, berarti secara tidak langsung Mas Bingki ini sudah nyetok karya-karya yang tinggal ada yang nyolek, gue udah punya nih, Bukan atau gimana? bukan karya-karya, ciri khas karya yang akan terjadi itu lo udah tahu. ini pasti Begini, kayak pelukis ya. Iya. Kalau masih nyari mood gitu ya, Iya. dia belum tahu tuh. Dia punya jati diri, dia punya ciri kayak gimana Yes, lukisan. identitasnya belum tahu tuh dia. Karena dia cari mood gimana ya. gue bikin Iya. apa Kalau ya? dia- Gue bikin apa? Kalau dia udah tahu apapun yang dia gambar Ada ciri khasnya. kan jadi ciri khas dia. Oke, oke. Kayak Avandi gitu. Dia gambar bat. Nggak pakai tanda tangan juga orang udah tahu. Ini Yes, lukisan yes, Avandi yes. nih. Identitasnya udah ketahuan. Nggak pakai tanda tangan. Nah itu dia mood cuman untuk ya gue lagi enak nih mau melukis. Jadi bukan mood untuk mencari apa yang Idenya. gue lukis. Enggak. Itu beda. Iya, iya. Gitu. Berarti di total berkarya di dunia otomotif ini udah berapa puluh tahun Mas Bingki? Dari mobil ya? Otomotif ya. Dari Iya. mobil otomotif. Hampir 35 deh. 35. Oke. 25 tahun. Masih muda. Masih muda. Masih muda. Iya. Dibanding dinosaurus sih ya. Masih muda, masih anak motor tuh umur berapa juga muda. 30 tahun tuh masih waduh. Zamannya nakal-nakal deh. Iya benar. Masih di jalanan masih enak jalanannya. Iya. Di lampu merah orang nggak perlu ngegeber-geber, orang udah tahu itu Harley. Kalau sekarang kan di lampu merah, oh, Biar orang tahu gitu. biar orang lihat tuh, oh, kita Iya. Harley ini orang kaya nih. Padahal sama kita ngeliat, lu kemana aja? Ya, Baru ya. Ini baru Kita yang mulai. malu jadinya. Kita yang Malu iya. udah. Terserah Udah. nggak ada pertanyaan. Kok nanyanya ke kita? Ya kan ngobrolnya bareng-bareng. Oke. Yeay. Ya udah. Oke, alhamdulillah ngobrolnya sudah sangat banyak mendapatkan ilmu dan datang juga Wih. om aku. Pakai ini loh, efek fogging. Oh iya. Ini ya benar-benar. Bentar lagi Roma Irama mau keluar. Oh, iya. Hai. Oke, makasih semuanya yang udah subscribe, like, and share. Tetap, oh ya, ada yang hal penting yang harus kalian semua tahu. Cewek motor nggak selalu kotor. Hai.